Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-solehah, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi fikih kelas 6 semester 1, yaitu binatang halal. Soleh-solehah, sebelum memasuki materi, mari kita baca dulu tujuan kita mempelajari materi binatang halal. Yang pertama, setelah mengamati PowerPoint berbasis digital, melihat video dan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu memperhatikan nilai-nilai positif dari mengkonsumsi daging binatang halal dengan benar. 2. Setelah mengamati PowerPoint berbasis digital, melihat video dan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu berpegang pada dalil tentang binatang halal sebagai bentuk hati-hati dan hidup sehat dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati PowerPoint berbasis digital, melihat video dan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu memperhatikan daging binatang halal yang akan dikonsumsi dengan benar. 4. Setelah mengamati PowerPoint berbasis digital, melihat video, dan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu mempertimbangkan daging binatang yang akan dikonsumsi sebagai sikap hati-hati dan hidup sehat dengan benar. 5. Setelah mengamati PowerPoint berbasis digital, melihat video, dan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menguraikan pengertian binatang halal dengan baik dan benar. 6. Setelah mengamati PowerPoint berbasis digital, melihat video, dan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menelaah berbagai dalil tentang binatang halal dengan baik dan benar. 7. Setelah mengamati PowerPoint berbasis digital, melihat video, dan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu mengategorikan jenis-jenis binatang halal dengan baik dan benar. 8. Setelah mengamati PowerPoint berbasis digital, melihat video, dan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menyimpulkan hikmah mengkonsumsi daging binatang yang halal dengan benar. 9. Setelah mengamati PowerPoint berbasis digital, melihat video, dan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menyimpulkan hikmah mengkonsumsi daging binatang halal dengan benar. Dan yang ke-10, setelah mengamati PowerPoint berbasis digital, melihat video, dan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu membuat rangkuman tentang binatang halal dengan baik dan benar. Pengertian binatang halal. Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Pada dasarnya, semua binatang adalah halal, kecuali ada dalil atau ketentuan yang mengharamkannya. Apabila terdapat ketentuan yang menyebutkan suatu binatang atau dengan ciri-ciri tertentu dilarang untuk dikonsumsi, maka binatang tersebut haram untuk dimakan. Selanjutnya, dalil tentang binatang halal, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal an'ami hamulatan wa farsa. Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, dan di antara hewan ternak itu
ada yang dijadikan untuk pengangkutan, dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya, surat Al-Maidah ayat 96 yang artinya, dihalalkan bagimu binatang buruan, laut, dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 96. Anak soleh-soleha, apa sih jenis-jenis binatang halal? Jenis-jenis binatang halal diantaranya itu A. Semua jenis binatang yang hidup di air. Binatang yang hidup di air, baik itu air danau, air sungai, air kolam, air tawar, dan air laut, semuanya halal dimakan. Karena Allah telah menghalalkan segala macam binatang yang hidup di air, bahkan bangkainya pun juga halal dimakan. B. Jenis binatang yang hidup di darat. Misalkan binatang ternak, yaitu kambing, domba, unta, kerbau, sapi, kelinci, dan lain sebagainya. Yang C, yaitu jenis binatang unggas. Misalnya angsa, bebek, entok, ayam, ayam kalkun, burung, dan sejenis lainnya. Yang D, bangkai ikan dan belalang. Selanjutnya, ketentuan penyembelihan binatang. Dalam proses penyembelihan binatang, harus tetap memenuhi syarat dan ketentuan menurut Islam agar dapat dikonsumsi. Ketentuannya adalah A. Orang yang menyembelih binatang atau penyembelih beragama Islam, berakal sehat, dan mumazis. B. Binatang yang disembelih adalah binatang yang halal dan dalam keadaan hidup sehat. C. Menggunakan alat sembelih yang tajam, dapat berupa pisau dan golok. D. Menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menyembelih. E. Menyembelih dengan memutus saluran pernafasan dan urat nadi utama dari binatang tersebut. Dan yang ke F, disunahkan ketika proses penyembelihan menghadapkan binatang ke arah kiblat dengan membaringkan rusuk kiri di bagian bawah dan mempercepat proses penyembelihan agar tidak menyakiti binatang tersebut. Anak-anak hebat, apa saja sih manfaat mengkonsumsi daging binatang halal? Manfaat mengkonsumsi daging binatang halal yaitu A. Memberikan ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. B. Menjaga kesehatan baik jasmani dan rohani. C. Mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Memperoleh iman dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Memperoleh kepribadian jujur dalam hidup dan sikap yang apa adanya. F. Mendapatkan rezeki yang berkah baik dunia dan juga akhirat. Anak soleh-soleha, hikmah apa sih yang kita dapat setelah mengkonsumsi binatang halal? Hikmah mengkonsumsi binatang halal. A. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang yang halal, dan sebaliknya
ada binatang yang haram. B. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal. C. Dengan mengkonsumsi daging dari binatang yang halal berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Dan yang D. Dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hati-hati dalam memilih mengkonsumsi daging yang halal ya.